the way every day goes. Oke, jadi yang pertama itu kita melakukan uji kualitas data. Nah, uji kualitas data ini ada dua. Yang pertama, uji reliabilitas. Menurut Jogianto, instrumen yang reliable termasuk instrumen di mana jika dipakai berulang kali dalam pengukuran objek yang serupa, nantinya dapat menciptakan data yang serupa atau reliable pada tiap ukurannya. Tujuan utama uji reliabilitas ini untuk mengetahui seberapa konsisten alat ukur seperti kuesioner atau angket dalam mengukur suatu variabel. Nah, untuk kriteria pengujiannya, yang pertama bila nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,60, instrumen dikatakan reliable. Nah, jika bila nilai Cronbach alpha-nya lebih kecil dari 0,60, instrumen dikatakan invariabel. Nah, langkah pertama yang dapat dilakukan, kita buka SPSS-nya, so kita masukkan yang nilai ini. Klik analyze, scale, probability analysis, pindahkan P1 dan P2-nya, klik items, klik yang statistik, centang scale, continue, oke. Dan di sini yang dibutuhkan adalah reliability statistiknya sebesar 0,657. Nah, dikarenakan Cronbach alpha-nya lebih besar dari R tabel, maka data ini dikatakan reliable. Seluruh variabel memiliki nilai Cronbach alpha di atas 0,60 sehingga instrumen dinyatakan reliable. Artinya, item-item pernyataan pada ketiga variabel cukup konsisten dan dapat dipercaya untuk digunakan dalam tahap analisis lebih lanjut. Selanjutnya ada uji validitas. Menurut Ghazali, uji validitas ini dipergunakan untuk mengukur kevaliditasan kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pernyataan-pernyataan di dalamnya dapat mendefinisikan apa yang ingin diukur dalam kuesioner tersebut. Untuk dasar pengambilan keputusan, yang pertama bila R hitung lebih besar dari R tabel, di mana pertanyaan dikatakan valid. Namun, bila R hitung lebih kecil dari R tabel, pernyataan dikatakan tidak valid. Nah, untuk cari datanya, klik analyze. Correlate. Divariate. Kita pindahkan seluruh datanya. Lalu tidak lupa ini dicentang. Setelah itu klik OK. Nah, ini 0,866. 0,860. Nah, di sini dapat dilihat bahwa R hitungnya lebih besar dari R tabel, maka dinyatakan valid. Dua item pada variabel perilaku konsumtif ini memiliki nilai R hitung jauh lebih tinggi dari R tabel, sehingga seluruh item dinyatakan valid. Artinya, kedua pernyataan tersebut mampu mengukur perilaku konsumtif responden secara tepat. Kemudian lanjut ke uji absorpsi klasik, terbagi dua itu. Yang pertama uji multikoliniaritas, di mana bertujuan untuk menguji apakah model regresi ini menemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Nah, di samping sini kita sudah menggunakan datanya, data SPSS-nya. Kemudian untuk mencarinya kita klik analyze, regression, kemudian linear.
Nah, masukin Y-nya ke dependen dan variabel X-nya ke blok 1 of 1. Kemudian kita pilih statistiknya. Ki- Nah, yang kita pilih itu adalah yang collinearity diagnostic. Continue, kemudian klik OK. Nah, maka hasilnya akan keluar. Nah, dasar pengambilan keputusan itu adalah jika nilai toleransinya itu lebih dari 0,1 dan nilai FIF-nya itu kurang dari 10, maka tidak terjadi gejala multikolonialitas. Nah, nah, di sini bisa kita interpretasikan. Di sini diketahui bahwa X1-nya itu nilai toleransinya itu 0,988, begitu juga dengan X2. Nilai FIF-nya itu 1,013, begitu juga dengan X2-nya. Maka interpretasinya itu adalah karena semua nilai toleransi itu lebih dari 0,1 dan nilainya itu kurang dari 10, dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah multikolonialitas yang signifikan di antara variabel bebas X1 dan X2. Dan juga kedua variabel itu bebas dan tidak berkorelasi antara satu dengan yang lain. Kemudian kita lanjut ke uji autokorelasi, di mana uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau korelasi antara residual pada suatu observasi dengan residual pada observasi lain dalam model regresi. Nah, kita menggunakan data yang tadi. Nah, klik analyze, kemudian regression dengan linear. Ya, ini kita ubah statistiknya saja. Kemudian klik model fit, estimate. Kemudian jangan lupa klik Darwin Watson-nya. Kemudian continue. Kemudian klik OK. Nah, dia akan keluar. Nah, di sini kita ketahui Darwin Watson-nya itu 1,6113. Nah, maka kita sudah tahu nilai Darwin Watson-nya. Nah, yang belum kita ketahui itu nilai DU dan DL. Nah, dari mana kita mau dapat nilai DU dan DL ini? Kita tuh dapat dari suatu tabel. Nah, ini kita dapat dari N itu adalah beberapa sampel yang kita gunakan. Dari sampel yang kita gunakan adalah 30. Dan K ini adalah variabel seberapa variabel yang kita gunakan. Kita menggunakan dua variabel. Nah, berarti kita 30 dan dua variabel. Maka DL-nya itu adalah 12,837 dan DU-nya itu 1,5666. Kemudian, eh, nah, eh, setelah kita masukkan semua datanya, maka kita dapat interpretasinya. Jadi berdasarkan dari data itu dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi. Karena sesuai dengan syarat yang di atas, DU lebih kecil dari DW dan lebih kecil dari 4 dikurang DU. Nah, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji heterokedastisitas dan juga uji normalitas. Pertama adalah uji heterokedastisitas dulu. Nah, jadi menurut Ghazali, uji heterokedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi mengalami ketidaksamaan varians dari variabel-variabel lainnya atau tidak. Nah, jadi dasar pengambilan keputusannya, apabila grafik dari plot menunjukkan titik-titik yang membentuk suatu pola tertentu, maka itu diindikasikan terjadi heterokedastisitas. Apabila tidak menunjukkan pola yang jelas, seperti titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah akan nol tersembunyi, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Nah, jadi yang baik itu dia tidak terjadi heterokedastisitas. Jadi tahapannya pertama kita buka SPSS. Eh, ini sudah ada datanya, lalu kita klik analyze. Selanjutnya adalah regression dan klik linear. Nah, ini kita riset dulu. Y dimasukkan ke dependen, lalu X1 ke sini dan X2 juga. Lalu kita ke plots. Kita masukkan yang ZPRED ke X dan ZRESID ke Y. Lalu continue. Dan oke. Nah, jadi di sini kita ada dapat regression standardized residual. Jadi yang gambar ini kita pindahin, gambar di SPSS ini kita pindahin ke Word. Nah, ini sudah saya pindahkan. Jadi berdasarkan hasil analisis grafik ini menunjukkan bahwa tidak terdapat sebuah pola yang jelas. Kita bisa lihat dari titik-titiknya itu banyak menyebar di atas dan di bawah, angka 0 pada sembunyi.
maka pada data ini tidak terjadi heterokedastisitas. Oke, selanjutnya, selanjutnya adalah uji normalitas. Nah, uji normalitas ini menurut Ghazali dilakukan untuk menguji apakah data penelitian dari masing-masing variabel itu terdistribusi normal atau tidak. Jadi dasar pengambilan keputusannya apabila nilai signifikansi yang kita temui nanti itu lebih dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Dan apabila di bawah dari itu, maka nilai residual tidak terdistribusi normal. Nah, ini tutorialnya pertama ke SPSS, lalu klik Analyze, lalu Descriptive Statistic, dan setelah itu ke Explore. Nah, setelah Explore, ini berbeda dengan yang tadi. Pada bagian ini kita pindahkan semuanya ke Dependent List. Y, X1 maupun X2. Lalu kita klik Statistik. Oh, sorry. Lalu kita klik Plots. Dan Normality Plots with Test-nya kita aktifkan. Setelah itu kita continue dan kita Nah, di sini kan kita ada dapat nih test of normality, ada Kolmogorov dan Smirnov dan juga Shapiro-Wilk. Nah, jadi untuk interpretasinya kita pakai yang Shapiro-Wilk. Dan juga yang bagian ini dipindahkan juga ke Word. Eh, jadi yang bagian Shapiro-Wilk ini ada nilai signifikan, ini yang kita pakai. Nah, berdasarkan hasil analisis tabel di atas, diperoleh bahwa nilai signifikan Y itu 0,204. Sedangkan X1 0,091 dan X2 0,069. Yang mana ketiganya ini di atas 0,05. Maka nilai residual ini itu terdistribusi normal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji analisis berganda. Nah, uji analisis berganda ini ada dua, yaitu yang pertama uji hipotesis. Nah, uji hipotesis ini ada dua, yaitu uji T atau parsial. Nah, saya akan menjelaskannya. Menurut Ghazali, uji T atau tes digunakan untuk dapat mengetahui pengaruh masing-masing variabel berdasarkan parsial berdampak signifikan pada variabel dependen. Dasar pengambilan keputusannya, bila T hitung lebih besar dari T tabel dengan nilai signifikan kecil sama dengan 0,05, di mana H0 ditolak sedangkan HA diterima. Hal tersebut menjelaskan adanya keterkaitan secara signifikan dari variabel terikat. Kemudian, bila T hitung lebih kecil dari T tabel dengan nilai signifikan lebih besar sama dengan 0,05, di mana H0 diterima sedangkan HA ditolak. Hal tersebut menjelaskan tidak adanya keterkaitan secara signifikan dari variabel tersebut. Nah, hipotesisnya, H0 sama dengan dugaan terdapat pengaruh yang signifikan antara literasi keuangan dan gaya hidup terhadap perilaku konsumtif. Sedangkan HA, dugaan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara literasi keuangan dan gaya hidup terhadap perilaku konsumtif. Nah, baik, akan kita masukkan data yang dari sini ke dalam SPSS. Masukkan ke SPSS. Nah, baik, di sini kan sudah ada datanya. Langsung saja kita ubah desimalnya kedua. Lalu labelnya kita buat X1, X2, dan Y. X2 dan Y. Lalu kembali ke data view, klik analyze, lalu ke regression, lalu linear. Sudah masuk, kalau ke self, klik unstandardize, lalu continue, lalu oke. Nah, di sini kan kita dapat nih hasilnya, yaitu di sini R-nya itu minus 0,41. Lalu kita kembali ke yang di sini dulu, yang tadi. Kan di sini sudah ada nih data residunya. Lalu kita ke transform, klik compute variable. Sini kita buat harus
kita buat variabel itu berbeda dari yang sudah ada tadi. Jadi kita buat Y1, klik di sini, Y1 dimasukkan ke dalam sini, dikurang 0,50, lalu dikali hasil yang tadi, unstandardized, ke sini, lalu klik OK. Nah, tadi kan sudah dapat ya hasilnya tuh. Nah, dari yang hasil ini kita klik lagi analyze, lalu klik regression, klik linear, lalu yang Y ini kita keluarkan, lalu masukkan yang Y1 ini ke sini, lalu oke. Nah, sudah dapat hasilnya di sini. Kita kembali lagi ke sini. Nah, dapat kita lihat bahwa hasil ini dapat kita lihat di sini koefisien B-nya itu B-nya itu sebesar 5,24 belas, sorry, keluar tadi ya. 5,242, ganti dulu, 542, sorry, 5242. Lalu T hitungnya di sini 1,720 dan T tabelnya kita lihat dulu T tabel. Nah, karena tadi data kita itu karena tadi itu data kita T, maka kita cari dulu T tabel, tabel tabel. Nah, kalau tadi data kita itu 30, lalu jenis variabel independen itu ada 2. Nah, jadi dari rumus tuh banyak data dikurangi banyak variabel dan dikurangi 1. Jadi hasilnya tuh 27. Lalu kita lihat di sini yang 0,50 di kolom 27. Nah, kita dapat di sini 2,05183. Itu untuk tabelnya. 2, berarti ini 051. Berarti kita buatkan jadi 0,02,06. 0,026. Nah, dengan alfa 0,05 dan signifikannya itu sebesar 0,097. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa H01 tidak berpengaruh terhadap Y1 dan HA atau H alternatif 1, X1 berpengaruh terhadap Y1. Keputusannya, T hitung lebih kecil dari T tabel dan nilai signifikannya lebih besar dari 0,05. Interpretasinya, X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y1 secara parsial. Setiap kenaikan X1 sebesar satu satuan akan meningkatkan Y1 sebesar 0,192. Namun, peningkatan ini tidak signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 5%. Nah, lanjut ke pengaruh X2 terhadap Y1. Nah, tadi kan kita dapat nilai koefisiennya itu sini kan itu 0,082. 0,082, T hitungnya tadi 0,87. Itu 0,874. T tabelnya sama 2,026 dengan alfa
0,05. Signifikannya itu sebesar 0,397. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa H02 yaitu X2 tidak berpengaruh terhadap Y1, HA2, X1 berpengaruh terhadap Y1. Keputusannya, T hitung lebih kecil dari T tabel dan nilai signifikannya lebih besar dari 0,05. Interpretasinya, X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y1 secara parsial. Setiap kenaikan X2 sebesar satu satuan akan meningkatkan Y1 sebesar 0,082. Namun, peningkatan ini tidak signifikan secara statistik. Nah, dapat kita simpulkan bahwa eh, kedua variabel independen ini, X1 dan X2, eh, itu menolak H0 dan menerima eh, HA. Maaf, T hitung itu lebih kecil dari T tabel, jadi H0 diterima dan HA ditolak. Nah, lanjut ke uji yang kedua, yaitu uji F simultan. Nah, untuk uji F ini bertujuan untuk menunjukkan apakah variabel independen secara bersama-sama dapat berpengaruh secara signifikan terhadap variabel independen. Dasarnya, pengambilan keputusan. Jika signifikannya lebih kecil dari 0,05 atau F hitung lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Jika signifikan lebih besar dari 0,05 atau F hitung lebih kecil dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Nah, H0-nya di sini terdapat dugaan pengaruh yang signifikan secara simultan antara literasi keuangan dan gaya hidup terhadap perilaku konsumtif. Sedangkan HA-nya, dugaan tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara literasi keuangan dan gaya hidup terhadap perilaku konsumtif. Nah, di data sini kita lihat terdapat regresinya 2,421 di DF-nya itu di kolom kedua, lalu F-nya di sini dapat 1,714 untuk F hitungnya. Nah, lalu F tabelnya, karena di sini tadi DF-nya 2, dan sebenarnya di kolom 27. 27 tadi di sini, dan untuk F kita buktikan dulu, F tabel. Tabelnya kolom kedua 27. Nah, di sini kita dapat bahwa sebesar 3,35 untuk F tabelnya. Untuk F tabelnya ya dengan alfa 0,05 dan signifikannya 0,199. H0 ya. X1 dan X2 secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap Y1 dan HA-nya X1 dan X2 secara bersama-sama berpengaruh terhadap Y1. Keputusannya, F hitung lebih kecil dari F tabel dan nilai signifikannya lebih besar dari 0,05. Dan interpretasinya adalah secara simultan variabel X dan X1 dan X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y1. Nilai signifikansi sebesar 0,199 tidak menunjukkan bahwa model regresi tidak dapat menjelaskan variansi Y1 secara signifikansi pada tingkat kepercayaan 95%. Dengan demikian, X1 dan X2 bersama-sama tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap Y1. Selanjutnya yaitu adalah uji koefisien determinasi. Setelah yang data seperti yang tadi itu dicari, kita juga bisa mendapatkan koefisien determinasi dari data yang sebelumnya, yaitu kita lihat di sini adalah model summary. Nah, di sini kita mendapatkan R-nya itu sebesar 0,336 dan R square-nya adalah 0,113. Di sini menurut Ghazali
Menurut Ghazali, koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Apabila hasil R mendekati nol menunjukkan kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan semakin lemah, maka model dikatakan kurang layak. Yang kedua, apabila hasil R mendekati 1 menunjukkan kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan semakin kuat, maka model dikatakan kuat. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa dari tabel di atas tersebut terdapat nilai R square yang dapat diartikan sebagai determinasi korelasi sebesar 0,113 yang menjelaskan bahwa 11,3% perilaku konsumtif itu dipengaruhi oleh literasi keuangan dan gaya hidup. Dan 88,7% sisanya adalah pengaruh yang disebabkan oleh berbagai variabel lainnya. Nilai 0,336 yaitu yang pada R tersebut merupakan nilai korelasi yang diperoleh dari hasil pengujian yang dapat diartikan literasi keuangan dan gaya hidup mempengaruhi perilaku konsumtif mahasiswa. Demikian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.